Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala Tuha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Lagi salatullah salamullah ala Tuha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Berbicara tentang mubazir. Mubazir temannya syaitan. Harusnya Ramadan ini adalah peluang kita untuk bersikap lebih sederhana, bersikap apa adanya. Tapi yang terjadi adalah orang-orang bahkan mengeluarkan harta untuk dirinya, bukan untuk sedekah. Itu bahkan lebih besar dibandingkan bulan-bulan sebelum Ramadan. Harusnya Ramadan tak ada lagi makan pagi, tak ada lagi makan siang, tak lagi makan sore atau jam 2 jam 3. Seharusnya ekonomi kita atau sikap kita tidak lagi mubazir. Tapi kenyataannya nggak begitu. Kenyataannya adalah puasa ini sebagian orang salah mengartikan, sehingga apa? Sehingga pengeluaran ekonominya lebih besar dibandingkan di luar Ramadan. Bukan untuk sedekah, tapi untuk pribadinya. Nah, maka timbullah sifat mubazir tadi, membuang-buang. Contoh, buka puasa. Harusnya apa kata Nabi? Buka puasa itu sederhana saja. 7 kurma saja cukup. 7 kurma cukup. Saya sampai sekarang Bapak Ibu sekalian, kalau buka puasa, aku sekarang tanya saya, setiap hari kalau buka puasa cukup air putih saja, tambah sedikit gula, tambah sedikit gorengan. Iya. Rasulullah 7 kurma. Kenapa? Diteliti oleh dokter dari Mesir. Kenapa Rasulullah memerintahkan, mensunahkan untuk makan 7 kurma ketika berbuka itu? 1 kurma itu ada 7 kalori. Jadi kalau kita makan 7 kurma sudah mencapai 49 kalori dalam tubuh kita. Tambah sedikit lagi sudah cukup untuk 1 hari bertahan. Itu hikmah kurma. Sederhana. Ini kadang-kadang yang nak buka puasa berlebihan kali. Dicari keluar jam 4 keliling dah. Cari makanan dari mulai Aceh sampai Palembang. Oh, jauh terima. Iya bang, iya. Tengoklah, dari mulai Aceh, kopi Aceh, mie Aceh pun dicari. Ke bawah sedikit, Medan, sate lontong Medan, soto Medan. Ke bawah lagi ke Riau, ini apa? Wolu Kemojo. Hah? Canai ini dia ada. Oh ya, Canai lagi Riau, Canai ya. Bawah sedikit lagi Padang. Oh, banyak tu. Kita oleh. Wah, selera buahnya ada semua tidak. Bawa balik Palembang, ada pempek Palembang, kerupuk Palembang, semua ada boleh nak buka puasa. Dikumpul semua di mata. Pas dendam. Dikumpulnya tunggu maghrib. Sunnah maghrib itu, sunnah buka puasa itu bukan nunggu makanan tapi berdoa. Ini enggak, ya Allah, ditunda tubuhnya lah depan makanan itu. Akhirnya apa? Ada kopi, ada kopi, ada teh, ada teh, selesai. Tengok bukan FTV. Sadaqallahul azim. Senang hati ambillah. Mulai angkat. Mulai buka-buka, mulai angkat. Nah, contohnya kan. Contoh ya. Contoh. Nah, contoh. Contoh ya Bu. Jadi pas mulai sadaqallahul azim, mulai angkat. Saya beriau lah, ya ilaha illallah. Boleh emosi. Boleh emosi ya? Nah,
Lalu beliau mengatakan lagi, beliau angkat lagi saya anggota BRD lagi, tak penting apa? Tak penting serius. Kan emosi di gue itu. Akhirnya apa? Nafsu mulai muncul. Akhirnya dengan sedikit apapun dia mulai udah makin, bukan beduk. Hati-hati, kadang-kadang bukan beduk, kadang-kadang orang jual ember depan rumah kita. Ada kan bahaya dia. Kadang bunyi serinai, rupanya ambulan lewat. Kadang bunyi Allah, jangan langsung minum, pastikan itu azan. Kadang-kadang Allahu la ilaha, kursi. Nafsunya. Kadang-kadang lengkap ya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tengok rupanya bukan azan maghrib di Pekanbaru, di Jakarta, aku azan. Bahkan ya Pak. Nafsu dimakan udah mulai contohnya. Azan maghrib Pekanbaru minum contoh. Alhamdulillah buka puasa kan, semangat dia, makan semua, makan. Nantilah akhirnya ibadahnya pun jadi malas. Yang kalau dimakan dia berlebihan, israf namanya, nggak dimakan mubazir. Itu kata dua-duanya tidak benar kata Allah. Apa kata Allah? Wala tubazir tabzira. Jangan mubazir. Kenapa? Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Mubazir itu sikapnya temannya setan. Kalau dimakan semua, kata Allah apa? Ya ayyuhalladzina amanu kulu washrabu wala tusrifu. Makan minum boleh, tapi jangan berlebih. Dua-duanya salah. Itu kan. Makanya mahal, murah, kaya, miskin tidak ada permasalahan dalam Islam. Yang dimasalahkan adalah yang dua. Satu berlebihan, satu lagi mubazir. Ada lagi yang ketiga saya Pak Sugari, saya tambahkan sedikit. Apa itu? Kadang-kadang bukan mubazir, bukan berlebihan. Kadang-kadang dia menunjukkan. Itu nggak boleh juga. Kaya boleh, tapi jangan sombong. Kaya boleh, tapi jangan ria, jangan pengen dipuji orang, jangan ditampak-tampakkan buat orang sakit hati, buat iri orang. Mau buka puasa foto-foto, mau difoto, foto saja. Orang baca Assalamualaikum itu dia foto ulang, share Facebook, share di Instagram, di share di WA WhatsApp dia. Ada dua tujuan itu. Pertama, dia sombong, dia mampu. Biasanya gini, kalau orang foto-foto makanan, biasanya foto itu makanan yang terbaik, makanan yang paling mahal, ya kan? Biasanya maknanya dua. Pertama, dia ingin lihat kepada orang, saya mampu makan ini. Yang kedua, karena dia jarang-jarang makan itu. Kalau dia biasa makan ikan asin, tak mungkin foto lagi. Ya kan? Sesekali dia makan udang, foto itu. Pertama gaya nak sombong, dia mampu makan itu. Yang kedua, memang dia jarang makan itu. Orang pergi wisata liburan, foto. Ya kan? Ada dua kemungkinan. Dia mengatakan, "Oi kawan-kawan, saya mampu ke sini ke Jakarta, saya mampu ke Bali, saya mampu ke sini. Saya mampu ke Sumbar." Kamu nggak mampu, sombong. Yang kedua, karena dia jarang-jarang ke Sumbar. Gitu. Karena tukang jual gorengan di Harau itu nggak pernah foto-foto. Memang itu terus juga sih Pak. Di Harau ini foto-foto. Tak mungkin foto-foto ini jual gorengan itu. Nah itu yang mesti dihindari juga. Jadi kaya boleh tapi jangan sombong. Kaya boleh jangan berlebihan. Kaya boleh tapi jangan juga mubazir. Ya, membuang-buang. Termasuk kaya makanan, tapi tubuh pakaian kita. Nanti akhirat semua yang kita pakai akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dituntut dari mana kau dapatkan harta itu dan kemana kau belanjakan, kemana kau dapatkan, kemana kau pakai pakaian itu. Dipakai untuk agama, manfaat untuk ibadah atau tidak, semua akan dipertanggungjawabkan. Ya, maka perkara-perkara tadi, baik dalam urusan diri kita, baju kita, apa yang kita manfaatkan, utamakan yang kebutuhan. Mahal atau murah itu relatif, sesuai dengan kebutuhan. Tapi
pastikan itu kita butuh, bukan hanya sekedar nafsu ingin membeli. Kalau itu terjadi, kalau hanya nafsu yang kita ingin beli, maka timbul dua sifat tadi. Yang pertama adalah boros atau berlebihan, yang kedua adalah membuang-buang atau mubazir, dan itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ramadan ini bukan tempat kita untuk menyia-nyiakan harta kita. Kalaupun ada harta, kita keluarkan untuk ibadah, untuk bersedekah. Banyak borosnya bukan untuk diri kita, tapi untuk sedekah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.